Pengrajin tahu tempe di Semanan Kalideres berstrategi mensiasati harga kedelai yang tinggi dengan memperkecil ukuran produk dan menaikkan harga hingga mengurangi pekerja. Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia Jakarta Barat berharap bisa mengimpor sendiri kedelai untuk memotong biaya produksi. Para pengrajin di sentra produsen tempe dan tahu Semanan Kalideres Jakarta Barat mengeluhkan tingginya harga kedelai impor saat ini. Primkopti Kota Jakarta Barat mengatakan sekitar 1.200 anggotanya melakukan sejumlah penyesuaian untuk menyiasati kenaikan harga tersebut. Beberapa cara yang dilakukan antara lain memperkecil ukuran tempe dan tahu, menaikkan harga jual produk, hingga terpaksa mengurangi jumlah pekerja. Pengurus Primkopti Kota Jakarta Barat Suparman menyatakan, pihaknya berharap pemerintah mengeluarkan regulasi agar koperasi dapat mengimpor kedelai sendiri. Harapannya bisa impor kedelai itu sendiri sehingga memotong biaya kos-kos yang sekarang melambung. Karena kalau bisa impor sendiri, itu ada kemungkinan ya, yang untung harus dimakan katakanlah pihak kedua itu bisa untuk masuk ke kas koperasi sehingga bisa membangun organisasi, membangun ekonominya. Suparman menyebut harga kedelai impor melambung dari sebelumnya Rp670.000 per kuintal menjadi Rp720.000 per kuintal dalam waktu yang cukup lama. Dan saat ini melonjak cukup drastis ke angka Rp1,1 juta per kuintalnya. Di sisi lain, Primkopti Jakarta Barat juga telah mengarahkan para anggotanya agar tidak melakukan mogok produksi yang dapat berimbas pada langkanya produk tempe dan tahu di pasaran. Pandemi berimbas pada banyak sektor, tidak terkecuali produksi dan penjualan di industri kecil dan menengah tahu tempe. Berbekal kecakapan teknologi, Abu Ajis Kurniawan memunculkan solusi dengan perjualan tempe dan tahu hasil produksinya lewat platform daring. Industri kecil dan menengah tempe tahu, satu diantaranya banyak sektor usaha yang terkena imbas pandemi COVID-19. Para pengrajin di desa produksi tempe dan tahu Semanan Kalideres, Jakarta Barat misalnya, mengaku produksi dan penjualan mereka sempat anjlok, khususnya ketika awal wabah penjangkit di tanah air. Berbekal kecakapan teknologi, Abu Ajis Kurniawan, salah satu produsen tempe dan tahu di Semanan, mulai memasarkan produknya secara daring. Karyawannya dilibatkan dalam penjualan lewat e-commerce atau situs dagang di internet. Ajis mengatakan strategi berjualan daring ini merupakan solusi untuk permasalahan penjualan fisik yang berkurang di masa pandemi. Selain itu, cara ini juga mengurangi kontak langsung dengan para konsumen. Kita sudah berusaha, kalau Kopti Jakarta Barat ini bekerja sama dengan LPPM Trisakti, Perguruan Tinggi Trisakti, Perguruan Tinggi Ukrida, perguruan IPB dan lain-lainnya yang perguruan tinggi untuk artinya membantu pihak kami yang adanya kemerosotan ini untuk memberikan pelatihan pendidikan dengan IT dengan pedagang online. Abu Ajis menambahkan, berjualan secara daring juga memberikan manfaat lain, yakni bisa menjangkau pasar lebih luas, namun dengan biaya operasional yang lebih sedikit. Sentra produksi Semanan terdiri dari sekitar 2.000 pengrajin dan 1.200 diantaranya termasuk Ajis merupakan anggota Primer Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia Primkopti Kota Jakarta Barat. Pengurus Primkopti Jakarta Barat, Hendoko mengatakan pihaknya tengah mendorong para anggota untuk bisa memanfaatkan penjualan tempe dan tahu berbasis teknologi. Alhamdulillah penjualan kita meningkat sekitar 50%. Dari biasanya berapa sampai berapa? Biasanya itu pada saat pandemi kita hanya menjual sekitar 200 kilo kedelai, sekarang sudah mencapai 400 sampai 500 kilo kedelai. Ya. Di luar upaya mendorong penjualan daring, Handoko bisa berharap bantuan modal dari pemerintah agar terus dibagikan secara merata karena dinilai sangat membantu para pengrajin di tengah kondisi yang tak menentu seperti saat ini.